Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mubarok dari kelas 23D. Di sini saya akan memenuhi tugas final praktikum arsitektur sistem komputer dengan judul pengenalan sistem operasi komputer, spesifikasi komputer, dan perangkat keras. Nah, di sini yang pertama kita harus mengenali apa itu sistem operasi. Nah, sistem operasi di sini adalah perangkat lunak yang menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak lainnya di komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya adalah Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, di sini ada fungsi sistem operasi. Pada saat ini kita melihat berbagai fungsi utama yang dimiliki oleh sistem operasi. Fungsi-fungsi ini memastikan agar komputer dapat berjalan dengan efisien. Berikut ada beberapa fungsi penting dari sistem operasi. Yang pertama adalah menjalankan operasi dasar. Nah, di menjalankan operasi dasar ini, sistem operasi bertanggung jawab untuk menjalankan sistem operasi dasar komputer, seperti mengatur input, output, dan menjalankan aplikasi. Selanjutnya yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Sistem operasi mengelola perangkat keras, seperti CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan untuk memastikan kinerja komputer berjalan optimal. Lalu yang ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Sistem operasi juga berfungsi untuk menyimpan program atau aplikasi yang kita gunakan, memastikan bahwa program tersebut dapat diakses dan dijalankan dengan baik. Menampilkan visualisasi yang selanjutnya menampilkan visualisasi laman. Fungsi ini merujuk pada tampilan antarmuka pengguna atau UI yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer secara visual seperti desktop atau jendela aplikasi. Lalu yang kelima, menjalankan program. Sistem operasi memiliki fitur keamanan untuk melindungi aplikasi dan data kita dari ancaman luar, seperti virus atau malware. Lalu yang terakhir, ada manajemen file. Sistem operasi juga mengelola file dan folder di komputer, termasuk menyimpan, membuka, dan menghapus data sesuai permintaan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem operasi. Nah, yang di pertama ini adalah antarmuka, ramah pengguna dengan menu start dan taskbar. Pembaruan reguler, memperbarui desain. Nah, ini untuk bagian yang Windows-nya ya. Lalu yang kedua ada ketersediaan aplikasi, platformnya umum dengan aplikasi dan dukungan game luas. Keamanannya juga rentan terhadap virus dan malware, pembaruan keamanan rutin. Lalu untuk harganya berbayar, seringkali termasuk dalam harga perangkatnya. Nah, untuk customisasinya itu terbatas. Ini untuk bagian yang Windows. Lalu ini ada Linux. Antar muka penggunanya bervariasi, tergantung distribusi, lalu ada banyak opsi kustomisasinya. Ketersediaan aplikasinya berkembang, namun beberapa mungkin tidak tersedia secara resmi. Alternatifnya, sumber terbuka kuat. Lalu untuk bagian keamanan itu kuat, pembaruan dan patch diterapkan konsisten. Untuk harganya itu gratis, namun dukungan tambahan mungkin berbayar. Untuk kustomisasi dan kontrol itu sangat fleksibel dengan kontrol penuh atas konfigurasi sistem. Nah, lalu di terakhir ada macOS. Antar muka penggunanya itu elegan dan intuitif dengan dock untuk akses cepat, desain konsisten dengan perangkat keras Apple, aplikasi khusus. Nah, untuk ketersediaan aplikasinya khusus Mac sangat dihargai. Banyak aplikasi populer juga tersedia di sini. Untuk keamanannya tahan terhadap virus, lebih baik dari Windows, dengan keamanan tinggi berkat desain Unix. Nah, untuk harganya terikat pada perangkat Apple dengan harga perangkat keras lebih tinggi. Untuk kustomisasi dan kontrolnya terbatas untuk pengalaman yang konsisten. Lalu di sini ada spesifikasi komputer. Yang pertama ada CPU. CPU ini kegunaannya untuk pemroses utama yang mengatur semua operasi komputer. Lalu RAM, memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi yang sedang berjalan. Lalu storage, media penyimpanan seperti HDD atau SSD yang menyimpan data secara permanen. Lalu ada GPU atau Graphics Processing Unit, itu bertanggung jawab untuk pengolahan grafis pada komputer. Selanjutnya ada perangkat keras atau hardware. Yang pertama di hardware ini ada perangkat input, yaitu menerima input dari pengguna seperti mengetik keyboard atau klik pada mouse.
Nah, selanjutnya ada perangkat output, menampilkan hasil kerja komputer, perangkat keras penyimpanan, menyimpan data yang digunakan oleh sistem dan aplikasi. Nah, kesimpulannya dari presentasi yang setelah saya paparkan, sebagai kesimpulannya itu pemahaman tentang sistem operasi, spesifikasi komputer, dan perangkat keras sangat penting agar kita bisa memilih dan menggunakan komputer sesuai kebutuhan. Sistem operasi menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Spesifikasi komputer menentukan performa, dan perangkat keras mendukung segala aktivitas yang dilakukan pada komputer. Terima kasih, sekian dari saya, Sarah Mubarok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.